Kita tetap bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan, diambil dari kitab Mika pasal yang ke-7, 89 lalu 18, 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang yang bernama Michael. Kalau ada kesamaan nama itu tidak disengaja. Michael berumur 32, seorang profesional muda yang sangat smart, yang sangat sharp, dan dia seorang diaken di gereja. Dia orang yang sangat bisa diandalkan dan semua orang selalu percaya kepadanya. Di atas permukaan, saudara, dia seorang yang sangat solid, seorang yang sangat rohani, tetapi di dalam hatinya ada sebuah cerita yang terus sedang bergulir dalam kehidupannya tanpa banyak orang tahu. Dia bertumbuh besar, saudara, di dalam keluarga. Ayahnya begitu abusive, verbal abuse, physical abuse. Dan itu telah membentuk Michael bertahun-tahun, dan dia sampai hari ini belum begitu paham bagaimana itu telah mempengaruhi dia. Meskipun Michael ini mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dia tetap belum bisa memaafkan ayahnya. Dia berjanji bahwa saya tidak akan pernah jadi seperti papa. Tapi ini satu realita yang terjadi dalam hidupnya. Masa lalunya itu selalu punya cara untuk mewarnai, membentuk hari-harinya. Satu kali, saudara, istrinya bertanya kepada Michael, yuk kita ngomongin soal budget keuangan kita bulan depan. Mendengar kalimat itu, mestinya orang biasa saja berespon, suami lain tentu tidak akan berespon dengan kemarahan. Tetapi Michael tiba-tiba kemudian mengingat, saudara, apa yang terjadi di masa kecilnya. Ketika argumen tentang keuangan itu muncul, ada teriakan, ada pintu yang dibanting, itu semua kemudian seperti banjir yang tiba-tiba memenuhi kepalanya. Itu sebabnya dia kemudian defensif, dia marah, padahal istrinya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Demikian juga di tempat kerja, di gereja, bahkan kalau ada orang yang menanyakan kepada dia, memberikan feedback, memberikan kritikan yang sederhana saja, dia langsung marah, dia langsung membalas di luar proporsi. Saudara, Michael mengasihi Yesus. Dia melayani di gereja, tetapi ada bayangan dari ayahnya, dosa ayahnya, yang terus mewarnai pernikahannya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya di gereja. Oh ya, dia tidak abusive, dia tidak kejam, dia hanya terluka. Luka-luka batin yang terus mewarnai reaksinya, mewarnai kata-katanya. Dan itu sebabnya kitab Mika yang tadi kita baca memberi berita sukacita bagi Anda dan saya. Mika, saudara, tidak berasumsi bahwa masa lalu kita itu tidak kacau, tetapi yang dia lakukan
adalah membawa masa lalu itu kepada Allah yang tidak akan tinggal marah selamanya. Allah yang dikatakan akan membuang dosa kita ke tubir laut. Jadi mari saya ajak Anda untuk melihat kitab ini dengan lebih dekat dari 2 poin, saudara. Yaitu yang pertama, bagaimana Allah itu mengekspos masa lalumu. Dan kemudian yang kedua, bagaimana Allah itu meredeem, menebus masa lalumu. Pakai waktu ini menjadi waktu refleksi bagi Anda ketika Anda mendengar bahwa Tuhan selalu ingin mengekspos masa lalu Anda, seberapa gelap masa lalu tersebut, untuk Dia bisa menebusnya dan menyembuhkan Anda dan saya. Saudara, sepanjang sejarah, setiap generasi Allah itu selalu mendekat kepada orang berdosa dengan satu dari 2 cara. Yang pertama, saudara, Dia memberikan keadilannya yang kita layak terima karena kita sudah berdosa. Atau Dia memberikan anugerahnya yang kita tidak layak terima. Deserve grace, undeserved grace. Selalu 2 itu. Di hari di mana Nabi Mika ini hidup, saudara, Samaria dan Yudea itu layak untuk mendapat murka Allah karena mereka hidup dipenuhi dengan berhala, dipenuhi dengan kesemenang-menangan kepada orang-orang kecil dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya posisi, punya pangkat, punya jabatan kepada orang-orang yang kecil yang dimarginalkan oleh sistem. Dan sementara itu mereka membanggakan kesalehan mereka yang hanya topeng, yang hanya di permukaan, saudara. Karena mereka berpikir perjanjian Allah itu akan menutupi korupsi dan dosa mereka. Itu sebabnya Mika di abad yang ke-8 diutus Allah untuk menegur mereka di kerajaan selatan Yudea. Nabi ini hidup sebenarnya sama dengan Yesaya ya di abad yang ke-8. Itu sebabnya kalau Anda membaca kitab Mika dan kitab Yesaya itu banyak kesamaan, saudara, di dalam 2 kitab ini. Nah, apa yang dilakukan bangsa Israel? Di sini kita akan melihat, saudara, kalau Anda membaca tadi, ya kalau Anda masih ingat tadi berita anugerah kita, saya ambil dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, kata Allah, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa sih yang Tuhan mau itu apa? Kalau Tuhan itu sudah beranugerah, bangsa Israel dilepaskan dari Laut Merah. Lalu apa yang dituntut Tuhan dari Israel? 3 hal, saudara. Anda bisa lihat di sana. Berlaku adil, mencintai keadilan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan alam. 3 itu. Justice, mercy, humility. Dan Anda tahu, bangsa Israel tidak peduli dan melanggar ketiga-tiganya, saudara. Injustice, mereka tidak adil, mereka menekan orang kecil, dan mereka itu sangat sombong. Tapi Allah di dalam kasih karunia-Nya itu yang sangat-sangat mengherankan, mengirimkan nabinya bernama Mika untuk menegur bangsa Israel, menjatuhkan hukuman, dan melalui hukuman itu saudara, Dia ingin beberapa orang itu bertobat kembali kepadanya. Itu sebab Allah mengirimkan bangsa Asyur dan mengirimkan bangsa Babel untuk mengepung, menangkap bangsa Israel. Dan di dalam tekanan berat orang-orang Asyur dan Babel inilah Allah kemudian menyatakan belas kasih-Nya. Saudara, ini sebuah exposure Allah. Allah selalu membuka dosa. Dosa yang Anda coba tutup-tutupi, Anda akan kaget ketika Allah membuka. Dia selalu membuka dosa. Dan itu bukan sebuah kutukan, tetapi supaya Dia dapat menyembuhkan. Sama seperti seorang surgeon, seorang ahli bedah itu harus membuka luka Anda yang mungkin tidak kelihatan oleh mata. Kemudian untuk menyembuhkan Anda. Bukan untuk membuat Anda semakin menderita. Itu sebabnya saudara, Tuhan di dalam kedaulatannya menaruh kita di dalam sebuah keluarga yang spesifik,
di tempat yang spesifik, di dalam waktu yang spesifik. Kan Anda tidak lahir ya di abad yang ke-12 di benua Afrika, enggak kan? Anda lahir di abad 21, dan kalau Anda orang Indonesia, Anda lahir di Indonesia, entah di kota mana, dan Anda lahir di keluarga yang spesifik, saudara. Keluarga yang dipenuhi dengan kebaikan Allah, tetapi juga pola hidup yang tidak sehat, tidak biblikal, dan seringkali tidak pernah dibicarakan. Saudara, salah satu masalah besar di gereja, bukan di gereja ini tentunya, mungkin ada, tapi saya ngomong lagi di gereja-gereja Tuhan secara umum. Banyak orang itu sangat-sangat paralyzed. Anda tahu ya, paralyzed itu tidak berdaya karena masa lalu mereka. Tanpa sadar, saudara, kita itu masih sangat dipengaruhi oleh masa lalu kita. Luka-luka batin yang kita terus bawa dari keluarga kita. Dan pemuritan di gereja, gereja manapun, tidak akan pernah membuahkan murid-murid Kristus yang sejati tanpa itu membahas, mendiskusikan, mendiagnosa di hadapan firman Tuhan luka-luka batin yang kita bawa dari sejak kita kecil. Saudara, saya ingin menunjukkan satu ayat yang menurut saya sangat dahsyat dan kita jarang membahasnya secara tuntas. Dari Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Dikatakan sana, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Lalu dikatakan sana, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Saudara, Allah itu menghukum dosa dari orang tua kita 3 sampai 4 generasi berikutnya. Ada the sins of the fathers, istilah itu, saudara. Nah, kata punishing itu bukan dalam artian Allah itu menghukum terus ya. Jadi ada orang Kristen yang dihukum karena dosa bapaknya, karena dosa engkongnya dan seterusnya. No, maksudnya punishing itu adalah apa yang terjadi di generasi sebelumnya itu sekarang terulang lagi. Jadi kata punishing itu artinya repeats itself. Diulang terus sampai 3-4 generasi. Jadi saudara, seperti yang tadi saya katakan, mari kita coba refleksi. Apa yang terjadi di dalam generasi keluarga Anda? Mungkin generasi sebelum Anda, 2 generasi, 3 generasi, bahkan 4 generasi. Mungkin ada alkoholisme, addiction, entah kepada apa. Ada depression, ada suicide, ada pernikahan yang gak stabil, ada kehamilan di luar nikah, ada otoritas yang di-abuse, ada konflik yang tidak pernah terselesaikan. Dan Anda tahu itu semua, dan Anda menjadi bagian dari sistem keluarga yang besar itu, 3-4 generasi. Saudara, kalau Anda pikir, ini khotbah apa sih gitu ya? Oh, jadi ngomong soal ini, terus di Alkitab itu ada contoh-contohnya. Saya kasih satu saja, Abraham. Abraham itu punya anak Ishak, Yakub, ya Anda tahu kan, Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara, 3 generasi keluarga ini tidak lepas dari dosa. Abraham itu suka bohong, saudara. Dia bohong 2 kali bahwa Sarah itu istrinya karena takut ketahuan. Dan apa penyebabnya? Apa akibatnya? Akibatnya, saudara, Ishak anaknya itu dan Ribka istrinya itu seringkali hubungan mereka diwarnai dengan kebohongan. Yakub, cucunya Abraham, itu adalah penipu besar. Dia menipu saudaranya, dia menipu banyak orang, saudara. Namanya, in fact, artinya adalah penipu. Bukan hanya itu, Abraham ini suka pilih kasih, ya kan? Dia mengasihi Ismail. Ishak anaknya kemudian mengasihi Esau. Dan Yakub kemudian mengasihi Yusuf. Saudara lihat, polanya sama dari Abraham, Ishak, Yakub.
Saya bisa meneruskan ini dengan cerita Daud, Salomo, dan Rehoboam. Sama saja, saudara. Itu sebabnya ada seorang penulis, Pete Scazzero, dia bilang begini, oh iya, Yesus itu mungkin hidup di dalam hatimu, tapi kakekmu hidup di dalam tulang-tulangmu, gitu ya. Maksudnya gini, saudara, apa yang kakek kita, ayah kita lakukan, itu seringkali masih memiliki bayangan yang begitu panjang mempengaruhi diri kita, bahkan anak kita, dan mungkin cucu kita nanti. Coba mari kita pikirkan isu-isu yang mungkin Anda sedang alami dan Anda belum sadar sampai sekarang. Mungkin ada kehilangan terhadap anggota keluarga. Nah, itu membekas, mempengaruhi orang tua Anda. Mungkin ada abuse di dalam family generasi Anda. Mungkin ada aborsi. Mungkin ada anak yang lahir di luar nikah. Mungkin ada perceraian. Mungkin ada affair. Mungkin ada depresi, mental illness. Saudara, bagaimana semua itu diatasi di dalam keluarga Anda? Apakah itu semua disembunyikan? Jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita soal keluarga, ini rahasia. Karena nanti kamu akan membawa malu. Muka kita mau taruh di mana? Saudara, dalam keluarga Anda bagaimana emosi itu disampaikan? Apakah orang tua Anda pernah bilang bahwa kalau sedih jangan ditunjukkan kepada orang? Simpen sendiri, jangan ke gereja kalau lagi sedih. Di rumah saja, minggu depan baru ke gereja gitu ya. Kalau enggak setuju dengan sesuatu, enggak apa-apa marah supaya orang itu enggak berani ngelawan kamu. Apakah itu yang diajarkan? Atau yang diteladankan dari orang tua Anda? Oh, cara untuk melepas kemarahan, jangan biarkan itu mandek di ulu hati Anda. Keluarkan dengan sarkasme biar lega. Enggak apa-apa itu. Caranya emang begitu. Saudara, bagaimana konflik itu diselesaikan di dalam keluarga Anda? Apakah orang tua Anda mengajarkan, oh jangan konflik, mendingan diem aja, damai. Jangan percaya orang lain di luar keluarga sendiri, karena nanti kamu akan disakiti oleh orang itu. Apa yang dianggap sukses bagi keluarga Anda? Punya banyak uang, saudara, sehingga itu menjadi bagian yang sangat-sangat menolong Anda untuk merasa aman. Semakin kaya, semakin Anda menjadi orang penting. Itu yang diajarkan. Pola ini, saudara, akan Anda bawa sampai itu dibongkar, diterangi oleh firman Tuhan, dan ditebus. Tanpa itu, saudara, Anda akan terus dibayangi, dihantui oleh masa lalu Anda. Yusuf, cucunya Abraham, ketika umur 17 tahun, saudara, dia mengalami hal yang sebetulnya tidak boleh dialami oleh 17 anak remaja umur 17 tahun manapun, ya kan? Dia dijual oleh saudaranya, masukin ke sumur, lalu dia dijadikan budak. Dan bertahun-tahun, saudara, 13 tahun dia itu menjadi budak, lalu menjadi tawanan di sebuah penjara rumah, saudara. Dan tidak salah kalau dia itu komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku ini kena getah orang tuaku dan saudaraku yang brengsek itu. Di mana Tuhan? Saudara, dia tidak menyalahkan Tuhan karena dia tahu Tuhan itu berdaulat. Dan dia bisa memakai setiap kisah hidupnya, masa lalunya yang suram itu menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Itu sebab dia bisa mengatakan kepada saudara-saudaranya ketika mereka itu kelaparan dan ketemu dengan Yusuf. Yusuf bilang gini, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan telah mengubahnya untuk kebaikanku dan kebaikan kalian. Saudara, itu yang seharusnya kita miliki, saudara. Itu sebab Walter Brueggemann, seorang komentator perjanjian lama secara ekspertisnya, saudara, dia mengatakan begini, the evil plans of human folks
do not defeat God's purpose. Sejahat apapun, segelap apapun masa lalu Anda, tidak akan mematahkan rencana Allah dalam hidupmu. Bahkan sebaliknya, itu akan menjadi jalan di mana rencana Allah itu digenapi di dalam diri Anda dan melalui diri Anda. Saudara, Mika berkata seperti ini, saudara, di ayat yang ke-9 dan ke-10 ya, ayat 9 khususnya. I will bear the indignation of the Lord. Aku akan menanggung murka Allah itu. Karena aku telah berdosa kepadanya. Dia tahu dia harus dihukum, bangsa Israel harus dihukum. Tapi sampai kapan? Pertanyaan itu. Dan jawabannya, until he pleads my cause and executes judgment for me. Sampai Allah itu sudah bertindak terhadap saya. Dan ketika dia menjatuhkan hukuman itu, di sanalah sebetulnya dia sedang membawa aku kembali kepada Allah. Jadi tema di kitab Mika ini bukan hanya masalah penghakiman Allah, tetapi juga masalah pengampunan Allah. Ya, Allah adalah hakim yang akan menjatuhkan hukuman bagi dosa kita, tapi dia juga adalah gembala dan raja yang karena kesetiaannya terhadap dirinya sendiri akan memanggil kita pulang dan menyembuhkan kita. Jadi saudara, Allah mengekspos masa lalu kita. Kalau hari ini Anda masih seperti Michael di cerita awal tadi, membenci ayah Anda, dan saya ketemu beberapa anak pemuda yang sedemikian selama ICC berdiri 20 tahun ini, saudara. Ada beberapa orang yang saya counsel karena begitu bencinya kepada ayah, dia sulit berelasi dengan Bapa di surga. Saya tidak pernah bisa percaya karena ayah saya. Kalau ada di antara Anda dan Allah mengekspos masa lalu Anda seperti itu, saudara, ketahuilah bahwa Allah akan menebus masa lalu Anda. Itu poin yang kedua. Dan Anda mungkin perlu ngobrol dengan saya atau dengan brothers and sisters yang lain di gereja ini. Mari kita lihat yang kedua. Tuhan itu menebus masa lalu Anda. Mika bilang begini, who is a God like you? Ada enggak Allah yang seperti engkau yang mengampuni dosaku? Saudara, Mika tahu satu hal, Allah tidak bisa terus marah kepada kita. Tapi dia juga tidak bisa cuman berkedip matanya, enggak apa-apa lah gitu ya, anggap aja dosanya enggak ada. Karena saya baik. No. Allah tahu bahwa belas kasih Allah itu lebih kuat daripada kemarahan Allah di dalam penghakimannya. Kenapa? Karena karakter Allah. Who is a God like you? Saudara, nama Mika itu artinya who is a God like you. Itu artinya nama Mika. Mungkin Anda belum pernah baca. Siapa yang sudah baca kitab Mika? Karena lewat gitu kan dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu. Sudah pernah baca? Ya cuma 150 orang yang angkat tangan ya. Nggak cuma satu orang di depan. Jadi Mika itu bukan hanya nama kafe yang dekat Mount Dandenong, saudara. Ini bukan promosi by the way. Tetapi Mika itu adalah kitab di perjanjian lama. Dan arti nama Mika itu artinya who is a God like you. Jadi ini pun intended gitu ya. Waktu Mika nulis who is a God like you, dia nulis namanya sendiri gitu kan. Mika yang mengampuni dosa dan seterusnya. Jadi keselamatan bukan penghakiman, itulah yang menjadi kata akhir dari Allah. Saudara, ini adalah berita baik dari Injil. Saya tulis begini, saudara. The great news of the gospel is that what determines your identity is no longer the blood of your biological family, but the blood of Jesus. Yang sekarang itu mempengaruhi identitasmu bukan lagi keluarga Anda dengan darah biologis yang mengalir melalui Anda, tetapi darah Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan Anda. Taunya dari mana? Di dalam Mika pasal 7 ini kita mendapatkan clue-nya. Saudara, ditulis di sana, engkau akan membuang dosa-dosaku, dosa-dosa kami ke tubir-tubir laut. Nah, kalau Anda tidak tahu apa arti kata tubir ya. Siapa yang tahu arti kata tubir sebelum hari ini? Ya.
Nggak ada kan di ejaan yang disempurnakan, saya tidak tahu apa definisinya. Tapi artinya adalah kedalaman yang paling dalam. Saudara, kalau Anda Google itu atau tanya ChatGPT, yang terdalam, poin terdalam di dalam lautan kita, at least di planet ini, itu disebut Mariana Trench. Dalamnya Anda tahu berapa? Ada yang mau tebak? 1000 meter? Salah. 1 kilometer? Salah. Padahal nggak ada yang jawab. Saudara, jawabannya adalah 11 kilometer. 11 kilometer, saudara, begitu dalam. Jadi waktu Allah berkata, aku akan membuang dosamu ke dalam lautan, itu artinya tidak bisa lagi diambil dan dicari dan ditarik oleh orang. Bahkan Navy Seals yang paling jagoan itu ya, nyelam, nggak akan bisa mengambil dosa Anda lagi. Itu yang dimaksud Allah. Dan saudara, Allah memakai 2 metafora lagi di Alkitab untuk menggambarkan betapa seriusnya Dia membuang dosa kita. Di Mazmur 103 ayat 12 Allah bilang begini. Sejauh timur dari barat, ya kan? Engkau menjauhkan pelanggaranku. Timur dan barat itu 2 arah yang berbeda yang gak pernah ketemu, saudara. Satu lagi metafora itu adanya di kitab Imamat 16. Nah, apalagi kitab Imamat ya jarang dibaca. Karena begitu Keluaran, kitab Kejadian, Keluaran, terus langsung kita lompat Matius kalau baca Alkitab. Kita tidak lewat Imamat. So di pasal 16 itu diceritakan kalau di hari Yom Kippur ya, Day of Atonement, itu imam besar itu mengambil 2 kambing. Yang satu persembahan, domba itu dipotong, saudara, untuk menjadi korban pengganti dosa bangsa Israel. Yang satu lagi enggak dipotong. Tapi dia akan menaruh tangannya di atas kepala si kambing ini. Sebagai sebuah simbol bahwa dosa bangsa Israel sekarang ditransfer kepada binatang ini. Lalu dia dilepaskan ke padang gurun di belantara itu. Dan tidak akan pernah kembali. Karena itu belantara yang cut off from human lives. Yang penuh dengan kematian, kekeringan, dan domba itu, kambing itu tidak akan pernah kembali. Itu sebab disebut scapegoat. Dan ini tentu melambangkan Kristus Yesus, saudara, yang akan menanggung dosa Anda dan saya. The Lord has laid on him, on Jesus, the iniquity of us all, kata Yesaya. Itu sebab ya, kalau Anda baca Alkitab lalu ada cerita-cerita seperti itu, saudara, Anda mungkin belum pernah tahu apa sih artinya ada satu yang kambing dipotong, ada satu yang dilepas ke padang gurun. Artinya ternyata begitu indah. Karena itu menunjuk kepada Yesus Kristus, saudara, yang akan membawa dosamu, menanggung dosamu. Murka Allah itu sepenuhnya diserap oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga tidak lagi ada pada Anda. Nah, tapi kalau Anda jeli, Anda mungkin bilang begini, tapi tunggu dulu, apa benar Allah itu lupa akan dosa kita? Bukankah Allah itu maha tahu? Apa bisa Allah itu pikun? Sehingga dosanya sudah dibuang ke tebing laut, terus Allah lupa, aduh ini siapa ya ini ya? Brian ini kayaknya saya lupa deh dosanya gitu. Allah bilang begitu, saudara? Apakah Allah bisa kena Alzheimer? Enggak bisa kan? Kalau begitu bagaimana Allah bisa sungguh-sungguh lupa? Saudara, waktu Allah bilang bahwa aku telah melempar dosamu ke tubir laut, bahwa dosamu akan dijauhkan sejauh timur dari barat, bukan berarti dia lupa atau pikun, saudara. Tapi artinya gini, Allah tidak akan lagi memperhitungkan dosamu dan mengingat-ingatnya untuk kemudian memperlakukan Anda. Jadi begini ya, Brian, ingat ya, tahun 2025 di bulan Maret tanggal 3 jam 3 sore kamu melakukan ini. Saudara, Allah tidak akan lagi membawa dosa tersebut di masa lalu, lalu kemudian memperhitungkannya kepada Anda. That he will not do. Dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus di masa lalu Anda. Dan masa depan Anda aman karenanya. Jadi kalau Anda ketemu Allah di dalam penghakiman
akhir nanti. Allah bukan dengan tangan seperti ini lalu bilang, memang kamu itu ya kurang ajarnya minta ampun. Tidak ada lagi pengharapan bagimu. Enggak, saudara. Allah tidak akan seperti itu karena dia tahu, karena Yesus, dia itu lebih siap untuk mengampunimu daripada Anda siap untuk berdosa atau bahkan bertobat dari dosa Anda. Siapa yang lebih eager, yang lebih ingin mengampuni? Anda bertobat atau Allah mengampuni? Saudara, yang lebih serius, yang lebih ingin, yang lebih mau adalah Allah mengampuni dosa Anda. Allah berlaku terhadap dosamu seakan-akan Anda itu gak pernah berdosa. Jadi bukan hanya diampuni, tapi begitu Allah melihat Anda, Brian gak pernah berdosa, Nathan gak pernah berdosa. Bukan karena mereka gak pernah berdosa sungguh-sungguh, tetapi karena Kristus sudah menanggungnya, saudara. Bukan karena rekor Anda, tetapi karena rekornya Yesus. Jadi, this is the good news of the gospel. Dalam Yesus Kristus, masa lalu Anda bukan hanya dilupakan, tapi diampuni. Itu sebabnya kalau Anda ingat, Paulus itu kan bilang, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari pada apa yang ada di hadapanku. Saudara, bukan berarti dia itu juga pikun, bukan. Tapi dia mengatakan bahwa aku tidak akan lagi dipengaruhi oleh masa laluku. Itu yang Paulus mengatakan di Filipi 3 ayat 13. Dosaku di masa lalu tidak akan disqualify aku. Tidak akan lagi mendefinisikan aku. Tidak akan lagi mengontrol aku. Karena sekarang aku telah ada di dalam Kristus. Jadi saudara, jangan biarkan Anda diperbudak, diatur oleh masa lalu Anda yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Pendekatan Injil ini sangat berbeda dengan dunia. Saya mau tunjukkan 3 hal dengan cepat saja. Yang pertama, saudara, dunia itu berkata begini, masa laluku itu membentuk aku. Luka-luka batin, trauma, emosi yang tidak terselesaikan, limiting beliefs, dan itu aku harus reframe. Itu kalau Anda pergi ke psikolog sekuler, reframe your past, itu yang mereka akan pakai. Tetapi Injil mengatakan tidak, masa laluku adalah realitas spiritual. Dosa, rasa malu, rasa bersalah, kehancuranku yang akan diampuni, disembuhkan dan ditebus oleh Allah. Beda sekali, saudara. Yang kedua, bedanya. Dunia berkata, aku harus mereframe rasa bersalahku dan rasa maluku melalui apa? Pakai terapi. Cognitive behavior therapy misalnya. Narrative reinterpretation, coping strategy, memory work, self-care dan seterusnya. Mungkin itu membantu. Saya tidak mengatakan bahwa jangan pakai semua ini, saudara. Mungkin itu membantu. Tetapi tidak akan pernah menuntaskan masa lalu Anda. Injil berbeda karena Kristuslah yang remove, saudara, menghilangkan rasa bersalahmu dan rasa malu karena dosamu itu melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga dia dosa-dosa Anda tidak lagi punya kuasa untuk menegur dan menuduh Anda. Itu sebabnya Anda terus-menerus mau bertobat setiap hari, mau mengaku dosa setiap hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, dunia berkata masa laluku itu mendefinisikan aku. Itu sebabnya aku harus belajar untuk reframe itu supaya aku bisa menerima diri sendiri, tidak benci diri sendiri. Supaya aku punya mental well-being dan personal growth. Tetapi Injil beda, saudara. Bukan saya yang menerima diriku sendiri, tapi Kristus yang menerima diriku. Aku sekarang ciptaan baru. Dicangkokkan di dalam hidupnya Kristus. Hidup Kristus itu direproduksi dalam dirimu melalui Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu. Memberikan identitas yang baru dan pengharapan yang baru. Jadi saudara, kalau Anda ingat cerita Michael di awal khotbah saya tadi, yang mengalami abusive behaviors dari ayahnya, Injil itu datang dan menebus dia dari masa lalunya. Luka-luka dari ayahnya mungkin dalam mempengaruhi dia. Tetapi kasih dari Allah Bapanya itu jauh lebih dalam. Karena di dalam Kristus Michael tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalunya. Dia sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus dan diadopsi di dalam keluarga
Allah memiliki nama yang baru yaitu orang Kristen, memiliki rumah yang baru yaitu langit dan bumi yang baru, memiliki kakak sulung yang baru yaitu Kristus Yesus, dan semua brothers and sisters dari seluruh dunia. Jadi saudara, hari ini saya ingin bertanya kepada Anda, adakah di antara Anda di sini? Beberapa sudah pulang ke Indonesia, itu sebab tidak terlalu banyak seperti biasanya. Tapi dari Anda yang ada di sini, adakah dari Anda yang masih sangat dipengaruhi oleh masa lalu Anda? Triggers, habits, pola yang diwarisi dari generasi sebelum Anda, bahkan generasi sebelum Anda. Yang membuat Anda itu merasa, ya udah saya memang begini. Ada luka-luka batin yang masih terus tidak sembuh meskipun sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Dosa yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saudara, hari ini saya ingin memberitahu Anda, Tuhan mengasihimu, Tuhan melihat yang terburuk dalam hidupmu, dan Dia tetap beranugerah kepadamu. Dia tetap menerima engkau, seakan-akan engkau tidak pernah berdosa karena Kristus Yesus. Dan Dia akan membuang dosamu, masa lalumu yang gelap itu, ke tubir laut. Bukan disimpan, bukan dipinggirkan, tapi dibuang selamanya. Tidak akan ada lagi orang yang bisa mengambilnya. Dunia berkata masa lalumu mendefinisikanmu. Injil berkata masa lalumu sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Mari kita datang ke meja Tuhan. Dan mengingat bahwa kematiannya membuat kita, Anda dan saya, memiliki sebuah pengharapan yang baru, identitas yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.